Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa ya. Ya, Bu. Besok dipimpin satu orang. Sabari. Gak usah. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum ibu absen, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sok, berdiri. Ada yang mau tunjukkan? Sabari, Bu. Tujuan gak sih? Tujuannya disampaikan dulu. Iya, emang kita hari ini akan mempelajari ini. Ayo kawan-kawan, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. silakan kembali. Nah, sekarang ibu akan memberikan materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Sekarang ibu akan membacakan sebuah cerita, kalian simak ya. Ya, Bu. Siti dan Lani. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bergerak melaju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting 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 di seberang jalan. Terlihat penjual bakso mendorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena tuntunan yang dituntun, didorong dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Nah, di halaman berikutnya itu ada contoh Ira belum nulis ya? tentang Enggak, gaya iya dan sih, gerak. PKM Ira udah nulis belum?
kebiasaan sama masyarakat. Nanti kalau udah bisa kirimkan. Coba Deki jelaskan membuka dan menutup pintu. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup, Bu. Ya, benar sekali. Nah, yang kedua itu ada gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu bus melaju kemudian berhenti. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, pasupir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan pasupir bus menjadi lambat lalu berhenti. Nah, gaya yang ketiga itu ada gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ada yang mau menjelaskan? Ayo Bu, Ya, sok Anis. gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk platisin. Pada peristiwa itu, anak bermain platisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari platisin. Dengan gaya yang dilakukan platisin menjadi berubah bentuk, Bu. Ya, bagus. Nah, yang terakhir itu ada gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, sok Atin. Ya, Bu. Gambarnya menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu bolanya dilakukan ke atas sehingga bolanya bergerak ke atas, Bu. Kemudian bolanya dipukul ke depan sehingga bolanya bergerak ke arah depan, Bu. Nah, ya bagus. Itu tadi contoh gaya dan gerak. Ya. Di halaman 126 itu ada pengamatan. Coba kalian amati peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ibu kasih waktu 10 menit. Kelompokan, Bu. Ini individu. Sudah semua? Ya, Bu. Ada yang ingin maju untuk mempresentasikannya? Sorry, Bu. Mau maju katanya, Bu. Ya, silakan. Saya Korika akan menjelaskan hasil pengamatan yang saya amati. Hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak suatu peristiwa. Saat mobil diam, artinya tidak bergerak karena gaya yang bekerja pada mobil nol atau tidak ada. Saat ada orang yang memberikan suatu gaya, yaitu mendorong dari belakang, maka mobil akan bergerak atau pindah posisi ke arah depan. Udah, Bu. Ya, terima kasih Kori. Sama-sama. Ada lagi yang ingin maju ke depan? Anisha, Bu, katanya. Iya, sok Anissa. Objek atau peristiwa yang diamatinya itu saat mengerai mobil. Hasil pengamatannya itu berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa. Saat mobil bergerak, artinya ada gaya yang bekerja. Kemudian saat mobil diberikan gaya pengarahan, maka mobil menjadi berkurang kecepatannya hingga berhenti, dan gaya yang bekerja terhadap mobil menjadi nol. Terima kasih. Terima kasih Anissa, tepuk tangan. Nah, itu tadi hasil pengamatan kalian tentang gerak dan benda. Sekarang Ibu akan lanjutkan bercerita. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda.
Sambil menunggu pekerja bengkel menambahkan sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi terngiang bahwa ia pernah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas. Di sini ada cerita fiksi tentang angsa dan telur emas. Coba kalian baca dalam hati dan ibu kasih waktu 15 menit. Bu, izin ke belakang dulu. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran bahwa kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki oleh kita. Jangan serakah hanya ingin cepat kaya, karena sesungguhnya Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi secara individu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Coba nomor 1, apa inti dari teks cerita tersebut? Saya, Bu. Ya, sok, Devi. Yaitu tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ini angsanya banyak bertelur supaya dia cepat kaya, Bu. Betul nggak? Betul. Ya, bagus sekali, Devi. Terima kasih, Devi. Sama-sama, Bu. Nah, yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Siapa yang Saya, menjawab? Ya, Atin, sok. Petani, Bu. Bener nggak? Betul. Benar, Bu. Benar, Bu. Bagus. Terima kasih, Atin. Sama-sama, Bu. Dan yang ketiga itu ada bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Ada yang mau jawab? Ibu, Ya, Meli. sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak merasa cukup, Bu. Bener nggak? Benar. Bagus. Terima kasih, Meli. Dan yang keempat itu ada bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah dia peroleh. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, sok Putri. Jadi tokoh utama seharusnya bersyukur dan tidak menjadikannya tamak. Betul? Betul. Ya, terima kasih Putri. Sama-sama, Bu. Yang terakhir itu, apa yang akan kamu lakukan ketika menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, sok Anin. Kita tidak boleh serakah, kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah, Bu. Betul? Betul. Ya, sekali terima kasih Anis. 15 14 Nah, pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh struktur, pengalaman batin, filosofi, religius, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan sementara.
membaca buku cerita, fiksi, dan diskusikan bersama teman kalian. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada kotak tabel yang ada di buku siswa. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, Bu. Ibu, Iya. yang ini tadi Bu. Dicoba Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Udah selesai? Belum, Sudah, Bu? Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itu kelompok aja, Bu. Iya. Satu orang aja. Oh iya, satu orang satu kelompok. Maaf. Oke, Bu. Oke, Bu. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu orang. Iya. Perwakilannya aja ya. Sok, siapa yang mau duluan? Kelompok berapa? Bu. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, judul cerita yaitu ada angsa dan telur emas. Tokoh dalam ceritanya yaitu petani. Sifat tokoh dalam cerita itu serakah. Dan inti cerita dari hasil diskusi yaitu cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa bertelur emas, petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri. Tepuk tangan dong. Yang kelompok 2, Ayo, Bu. Judul cerita dilarang mencontek tokoh dalam cerita Dara dan Mita. Sifat tokoh dalam cerita Dara suka berbohong, Mita orangnya suka jujur. Inti cerita dari hasil diskusi cerita tentang seorang pelajar yang berusaha mencontek satu ujian sekolah, Bu. ya terima kasih Devi. Tepuk tangan buat Sama-sama, Devi. Bu. Kelompok selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sobari. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Judul cerita Maling Kundang. Tokoh dalam ceritanya yaitu Maling Kundang ibu dan istri. Sifat tokoh dalam cerita yaitu angkuh, pemarah, dan durhaka. Inti cerita dari hasil diskusi: Maling Kundang dikutuk dari batu ketika durhaka kepada ibunya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan harus menyayanginya. Mungkin itu saja yang dapat dari kelompok kami. terima kasih Sobari. Tepuk tangan buat Sobari. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan bercerita. Ban sepeda Siti selesai ditambal. Siti dan Lani lega karena hari sudah sore. Siti dan Lani pulang. Siti mengayuh sepeda dan Lani membonceng di belakang. Siti mengayuh sepeda dengan santai, tidak tergesa-gesa ataupun lambat, sehingga laju sepeda Siti pun sedang. Nah, kalian kan sudah mempelajari gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak benda itu penting bagi kehidupan kalian? Penting.
Gaya sangat dibutuhkan saat memindahkan barang-barang seperti meja, kursi, lemari. Gaya yang digunakan yaitu gaya tarikan dan dorongan. Yang kedua, pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isinya dibuat berdasarkan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara intens. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas yang ada di halaman 132. Tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Dipimpin oleh KM-nya Bu, kabarin Bu. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam.